Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, kita lihat sama-sama seperti apa posisi problem caturnya, dan ini dia. Iya sobat catur, jadi seperti inilah ya posisi problem caturnya. Dan untuk posisi papan caturnya sengaja saya miringkan agar semua buah catur baik hitam maupun putih terlihat dengan jelas ya. Karena sudah saya coba, kalau diluruskan ada pion yang terhalang oleh raja putih yaitu pion putih, juga oleh raja hitam yaitu pion hitam. Jadi agak sedikit saru gitu ya, takutnya kalian kurang memahami untuk melangkahkan buah pion hitam ataupun buah pion putih. Baiklah sobat catur, saya perkenalkan dulu untuk posisi buah putih. Rajanya berada di F1, kemudian menteri berada di B2, lalu benteng berada di B6, dan kemudian gajah berada di G3, ditambah dengan satu lagi gajah berada di E2, dan ditambah dengan satu buah pion ya yang berada di depan raja putih yang berada di F2. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di A5, kemudian menteri berada di D5, lalu benteng hitam berada di H8, ditambah dengan gajah berada di D6, lalu ditambah dengan 3 buah pion masing-masing berada di A4, A6, dan B7. Nah, itu 3 buah pion ya yang siap membantu raja hitam mengantisipasi serangan putih dengan maksud target 3 langkah mat. Nah sobat catur, sedikit saya berikan info ya. Kalau kita lihat posisi buah catur hitam ini ya, berikutnya juga posisi buah catur putih ini sepertinya mirip ending ya, ending dari hasil pertandingan ya, mungkin antar master gitu ya. Cuma di sini Anda harus menentukan dan mendapat target 3 langkah mat ya. Terserah Anda mana yang kuncinya dan kemudian langkah pertamanya, lalu solusinya seperti apa. Silahkan pikirkan baik-baik dengan teliti dan dengan cermat sekali lagi ya. Karena kalau tidak teliti dan dengan tidak cermat tentunya sulit untuk memecahkan problem catur ini. Baiklah sobat catur, sekarang mari kita lihat untuk analisa beberapa saat ya. Dan sekarang saya akan mencobanya dengan melakukan sekak E3, dan tentunya ini kalau benteng putih dilepas oleh menteri maka akan dimakan oleh raja, dan kesononya sudah sulit ya untuk memecahkan problem ini dalam 3 langkah mat, dan ini juga langkah yang salah buat putih. Oke, kita kembali. Berikutnya, kalau seandainya menteri putih ini memakan benteng yang berada di H8, sekaligus untuk mengantisipasi supaya jangan melakukan sekak ke H1, begitu juga mencegah menteri hitam agar tidak melakukan sekak ke H1, tapi menteri hitam masih bisa sekak ya, yaitu ke D1. Nah ini juga salah langkah putih mengantisipasinya, tidak efektif ya untuk kelanjutan 3 langkah mat. Ya, posisinya sekarang sudah kembali, dan kita lihat lagi analisa berikutnya. Sekarang apabila dicoba ya gajah putih G3 memakan gajah putih D6, ini juga tidak efektif ya, walaupun misalnya tujuannya adalah menteri melakukan sekak ke B4, tapi ini benteng ini satu jalur ya, arahnya lepas, tidak ada penghalang, dan bisa melakukan sekak mat ke H1. Ini malah parah ya analisa ini, tidak cocok sama sekali langkahnya. Baik sobat catur, sekarang kita kembali lagi. Lanjut dengan analisa berikutnya. Apabila kita mencoba pion yang berada di F2 maju, ini juga sama sekali tidak efektif ya, karena hitam ini terus akan melakukan sekak ya, baik oleh menteri maupun oleh benteng seperti ini. Dan tentunya kalau udah disekak-sekak terus oleh hitam,
putih akan kelebihan langkah ya, bisa mencapai 3 langkah lebih, bahkan 4 atau 5. Gagal juga ini putih. Berikutnya analisa yang lain, bagaimana sekarang kalau benteng putih memakan pion hitam yang berada di A6. Ya, pastinya pion hitam yang berada di B7 akan memakannya, karena raja sudah tidak bergerak, apalagi harus memakan benteng ya, karena benteng sudah ada dekengan ya, atau pengawalan dari gajah putih. Oke, sekarang kita kembali lagi. Baiklah sobat catur, saya rasa untuk analisanya dicukupkan segitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa langsung menebak dengan tanda-tanda seperti tadi, bahwa kuncinya apa dan arahnya kemana. Saya yakin Anda pasti cepat menemukan ya kunci jawabannya. Nah sekarang setelah ini mari kita saksikan sama-sama pembuktian dari problem catur 3 langkah mat ini dengan membongkar dan membuka kuncinya seperti apa. Ini dia. Iya sobat catur, jika ada yang menjawab kuncinya adalah menteri, maka itu adalah benar dan sangat tepat sekali arahnya kemana. Dan tentu arahnya yaitu dikorbankan ya, yaitu ke B4. Nah mungkin Anda bertanya, ke B4 ada kuncung dong bang, kuncung hitam dimakan. Tidak apa-apa, kalau kuncung hitam memakannya maka ini jalur gajah hitam yang berada di G3, gajah putih akan terbuka ya. Dan selanjutnya setelah gajah hitam makan menteri, maka dilanjut dengan pengorbanan berikutnya, yaitu diikuti oleh benteng putih terus menerus ya, bertubi-tubi melakukan skak. Karena kalau tidak diawali dengan skak putih, maka ini hitam akan berbalik melakukan skak oleh benteng H8 maupun oleh menterinya ya. Maka dari itu pengorbanan terus menerus ya, dengan pengorbanan besar. Nah setelah ini coba lihat, benteng memakan pion hitam yang berada di A6, raja tidak bisa memakan ataupun tidak bisa bergerak karena ada dekengan gajah putih yang berada di E2. Dan mau tidak mau, walaupun buah si malakama, pion yang berada di B7 harus memakannya. Dan setelah itu dengan leluasa gajah putih yang berada di G3 langsung mengeksekusi di langkah terakhir, yaitu langkah ketiga dengan skakmat. Oke sobat catur, di problem catur 3 langkah mat ini seperti itulah ya kunci jawaban dan solusinya. Sekarang biar Anda puas dan kita sama-sama puas pembuktian dari 3 langkah mat ini, kita ulangi dan kita lihat sekali lagi kunci jawaban dan solusinya.